Ketika kerajaan bercorak Hindu-Buddha, Pajajaran dan Majapahit pada awal abad ke-16 mengalami keruntuhan, kekuasaan di Pulau Jawa berganti dengan kerajaan bercorak Islam, yaitu Demak, yang disusul kemudian dengan Cirebon. Kedua kerajaan tersebut berdiri atas dukungan Wali Sanga. Bahkan salah satu wali, Sunan Gunung Jati, menjadi Sultan Cirebon. Pengaruh Cirebon amat dekat dengan wilayah Indramayu, sebab pada masa awal Kesultanan itu berdiri, wilayahnya yang paling utara hingga ke daerah Junti, 25 km ke selatan dari kota Indramayu. Ya, Rumah Junti itu sebagai representasi pemukiman tua gitu. Karena di dalam konteks Indramayu tidak semua desa itu memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Ada beberapa desa yang usianya sangat muda, ada beberapa desa yang usianya sudah berabad-abad lalu. Dan Junti itu termasuk termasuk kawasan yang cukup tua. Nah, ada bukti-bukti filologisnya, diantaranya ada cerita tentang tokoh Nyi Junti. Kemudian di sana juga ada artefak-artefak atau ada bangunan-bangunan atau struktur-struktur yang sudah ratusan tahun gitu, adanya di Junti gitu. Cerita-cerita legenda juga banyak yang muncul dan berkembang di Junti. Syiar agama Islam dilakukan ke beberapa wilayah, di antaranya oleh Syekh Kuro, Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati, dan Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Walang Sungsang merupakan uak Sunan Gunung Jati. Di wilayah Indramayu, syiar Islam dilakukan dengan beberapa pendekatan, di antaranya juga dengan media kesenian, seperti kesenian wayang kulit purwa, wayang golek cepak atau menak, berokan, tari topeng, terbang, dan berai. Para tokoh di desa-desa kuna di berbagai pelosok Indramayu, yang juga disebut sebagai Ki Ageng atau Ki Gede, merupakan bagian dari syiar Islam pada tahun 1400-an akhir atau 1500-an awal itu. Ditemukan juga beberapa petilasan para penyebar Islam di wilayah Indramayu, seperti halnya petilasan Syekh Datuk Kahfi di desa Pabian Ilir, Pasekan, Indramayu, dan lain-lain. Para pendiri desa-desa kuna atau Ki Gede di Indramayu memiliki kaitan erat dengan tokoh seperti Kiku Cirebon atau Walang Sungsang atau Cakrabuana atau Cakrabumi atau Abdullah Iman, Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarip Hidayatullah. Makam para Ki Geden berjumlah 70 orang di Komplek Pemakaman Nurgiri Cipta Rengga Gunung Sembung, Cirebon atau Komplek Pemakaman Sunan Gunung Jati.
Penelusuran jejak arkeologis dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2007 menemukan adanya 70 makam Ki Gede dari Indramayu. Penelusuran dilakukan oleh Bambang Irianto, famili Keraton Kanoman dan Keprabon, Nasruddin, Kemit Keramat Gunung Sembung Gunung Jati, Abdul Gofar, penduduk Gunung Jati, penulis, Muhammad Mukhtar Jaidin, filolog tradisional. Makam-makam Ki Gede dari wilayah Indramayu berada di komplek Gunung Jati. Terdiri dari wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Ki Gede dari wilayah barat berjumlah 23 makam. Ki Gede dari wilayah tengah Indramayu berjumlah 24 makam, dan Ki Gede dari wilayah timur Indramayu berjumlah 33 makam. Makam-makam Ki Gede dari wilayah barat Kabupaten Indramayu yakni 1. Makam Ki Gede Sukra, 2. Makam Ki Gede Sumur Adem, 3. Makam Ki Gede Ujung Gebang, 4. Makam Ki Gede Tegal Taman, 5. Makam Ki Gede Sukahaji, 6. Makam Ki Gede Anjatan, 7. Makam Ki Gede Kedung Wungu, 8. Makam Ki Gede Wanguk, 9. Makam Ki Gede Bugis Tua, 10. Makam Ki Gede Mangunjaya, 11. Makam Ki Gede Bantarwaru, 12. Makam Ki Gede Mekarjaya, 13. Makam Ki Gede Sukajati, 14. Makam Ki Gede Wanakaya, 15. Makam Ki Gede Kertanegara, 16. Makam Ki Gede Pelawangan, 17. Makam Ki Gede Kertamulia, 18. Makam Ki Gede Kertajaya, 19. Makam Ki Gede Kertawinangun, 20. Makam Ki Gede Kandang Haur, 21. Makam Ki Gede Wirapanjunan, 22. Makam Ki Gede Kedung Dawa, dan 23. Makam Ki Gede Koroya. Makam-makam Ki Geden dari wilayah tengah Kabupaten Indramayu yakni 1. Makam Ki Gede Muntur, 2. Makam Ki Gede Jumbleng, 3. Makam Ki Gede Pegagan, 4. Makam Ki Gede Cikedung, 5. Makam Ki Gede Karangasem, 6. Makam Ki Gede Taman Sari, 7. Makam Ki Gede Telaga Sari, 8. Makam Ki Gede Tugu, 9. Makam Ki Gede Bango II, 10. Makam Ki Gede Tukdana, 11. Makam Ki Gede Sukadana, 12. Makam Ki Gede Gadel, 13. Makam Ki Gede Wanasari, 14. Makam Ki Gede Karanggetas, 15. Makam Ki Gede Ujung Aris, 16. Makam Ki Gede Loh Bener, 17. Makam Ki Gede Kiajaran, 18. Makam Ki Gede Larangan, 19. Makam Ki Gede Arahan, 20. Makam Ki Gede Lamaran Tarung, 21. Makam Ki Gede Babadan, 22. Makam Ki Gede Cantigi, 23. Makam Ki Gede Cangkring, dan 24. Makam Nyimas Cangkring. Makam-makam Ki Geden dari wilayah timur Kabupaten Indramayu yakni 1. Makam Ki Gede Balongan, 2. Makam Ki Gede Sukaurip, 3. Makam Ki Gede Pekandangan, 4. Makam Ki Gede Malang Semirang, 5. Makam Ki Gede Sukalila, 6. Makam Ki Gede Sudi Mampir, 7. Makam Ki Gede Tambi, 8. Makam Ki Gede Gadingan, 9. Makam Ki Gede Kertasemaya,
10. Makam Ki Gede Kliwet. 11. Makam Ki Gede Jambe. 12. Makam Ki Gede Manguntara. 13. Makam Ki Gede Bondan. 14. Makam Ki Gede Babadan Tenajar. 15. Makam Ki Gede Majakerta. 16. Makam Ki Gede Limbangan. 17. Makam Ki Gede Junti. 18. Makam Ki Gede Pondo. 19. Makam Ki Gede Segeran. 20. Makam Ki Gede Dadap. 21. Makam Ki Gede Karangampel. Dan 22. Makam Ki Gede Jaya Laksana. Selanjutnya masih di wilayah timur Kabupaten Indramayu, yakni 23. Makam Ki Gede Cangkingan. 24. Makam Ki Gede Kedokan. 25. Makam Ki Gede Kaplongan. 26. Makam Ki Gede Tanjung Pura. 27. Makam Ki Gede Pringgacala. 28. Makam Ki Gede Kerangkeng. 29. Makam Ki Gede Kalianyar. 30. Makam Ki Gede Srengseng. 31. Makam Ki Gede Singakerta. Dan 32. Makam Ki Gede Kapringan. Keberadaan 70 makam Ki Gede atau pendiri desa-desa kuno dari wilayah Indramayu berada di komplek makam Sunan Gunung Jati, bukan di komplek makam Wiralodra. Mengapa makam para Ki Gede dari Indramayu berada di kompleks Sunan Gunung Jati, bukan di komplek makam Wiralodra? Karena memang berbeda zaman. Zaman Balang Sungsang sampai dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1400-an akhir dan awal 1500-an. Sedangkan zaman Wiralodra pertengahan tahun 1600-an.